Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudaraku di mana berada yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di konten kita. Dan insyaallah akan bahas tentang hati, saudara. Di mana kita tahu bahwasannya dalam satu kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali, beliau di situ menjelaskan begitu tafsir perinci, saudara, tentang hati. Salah satunya hati itu menjadi rois, ya, menjadi pemimpin lil a'dha, untuk anggota badan kita semua. Ketika hati kita bagus, maka insya Allah rakyat, dalam hal ini adalah anggota badan kita yang lain, akan ngikut bagus. Tapi ketika hati sebagai rois itu buruk, maka fil a'dha, semua anggota badan kita, saudara, itu juga akan ikut buruk. Untuk itu mari kita belajar bersama, kita memahami bersama tentang hati yang insya Allah akan kita bahas dalam kitab Minhajul Abidin. Nah, di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, summa 'alaika bihifdzil qalbi wa islahihi. Kita dituntut untuk menjaga hati dan memperbaikinya, saudara. Wa husnul nadhri fi dzalik, dan bagusnya untuk supaya dilihat, gitu ya. Artinya supaya hati ini bisa selalu bagus ketika dilihat. Ya, oleh siapa? Ya tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa badil majhud fa innahu a'dhamu hadhil a'dha'i khatran. Karena hati itu adalah dari semua anggota badan itu yang paling bahaya, itu hati, saudara. Hati kita ini bisa memberikan kemanfaatan, tapi sekaligus sangat bisa memberikan bahaya. Ya, wa aktsaruha atharon, dan paling banyak memberikan efek, saudara. Jadi fil a'dha, dalam jasad kita semuanya itu, ya, adalah tamthilun, ya, gambaran daripada hati kita. Tentunya ada istilah orang munafik, saudara, ya. Tapi tetap, ya, meskipun diumpat-umpatin, ya, diumpet-umpetin bagaimana aslinya, itu nanti suatu saat akan ketahuan. Ya, jadi semoga kita semuanya terhindar dari orang yang bertopeng atau munafik. Nah, wa'adakuha amron, ya, dan paling ibaratnya itu paling jelimet, saudara, urusan hati, ya. Wa asyakuha aslan, dan hati ini paling berat untuk diperbaiki, ya. Wa adzkaru fihi khamsata usulin muqni'atin. Nah, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala amin, beliau akan menyebutkan 5 pokok mengenai hati, saudara. Yang pertama yang harus kita ketahui, al-aslul awal, qauluhu ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui kha'inatal a'yun, ya, yang terlihat mata, wa ma tukhfis sudur, dan apa-apa yang disimpan di dalam dada kita, di hati kita. Nah, tentu kita ini sering tidak tidak merasakan ini, saudara. Ya, bahwasannya hati kita itu adalah manzurullah, tempat di mana Allah melihat kita. Itu fil qalbi. Bahkan di dalam kita mengerjakan apapun, ibadah maupun yang lainnya, itu yang dilihat adalah fil qasdi, di dalam hati kita. Ini kadang kita tidak merasa, gitu. Pokoknya sibuk zohir, yang kelihatan saja, padahal Allah Subhanahu wa taala itu menilai kita di dalam hati kita ini. Nah, kemudian jadi intinya seperti itu, saudara. Allah melihat yang terlihat dan melihat juga yang ada di dalam hati kita. Innahu alimu bidzati sudur. Allah sangat mengetahui, alim bidzati sudur,
ya, yang apa-apa yang ada di dalam hati. Nah, ini saudara, kata beliau Ghazali mengatakan, fakafa bitna'il alimil khabir tahdhiran wa tahdidan lil khawasil minal ibad. Sebetulnya sudah cukup saudara, ketika Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha agung, itu bisa melihat apa yang ada di hati kita yang tersimpan, itu sudah bisa menjadi peringatan yang keras untuk kita saudara. Tapi kita, saya juga khususnya, kadang enggak saudara, kadang enggak. Saya masih sering masih nggak ada orang ini gitu kan, nggak ada orang. Kadang kita melakukan hal-hal yang sebetulnya berdosa, tapi karena tidak ada orang, nggak masalah. Nah ini, untuk itu semoga saudara barokah ya, kita ngaji, kita memahami ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, daya untuk bisa memperbaiki hati kita, untuk supaya bisa lebih merasakan bahwasanya Allah itu tidak hanya melihat yang zahir, tapi juga kita bisa merasakan dan memahami bahwasanya Allah juga bisa mengetahui selalu yang ada di hati kita. Nah, kemudian yang nomor 2, asal nomor 2 saudara, qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa ajzadikum wa absyarikum fa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak melihat luar kita ya, dan badan kita ya, jasad kita, bagaimana wajah kita, tidak. Yang Allah lihat adalah hati kita dan tujuan amal kita. Maksudnya itu melihat gimana saudara? Maksudnya adalah Allah menilai kita itu lewat hati kita gitu ya, lewat hati kita, bukan dari zahir kita semuanya. Karena kenapa? Karena zahir ini bisa dipoles saudara ya. Jadi bagaimana Allah itu menilai kita itu lewat hati kita. Maka mudah-mudahan kita bisa memperbaiki hati kita, kita bisa beramal itu dengan niat-niat yang baik gitu ya. Maka fal qalbu idzan mawdhi'un rabbil alamin. Maka itu hati itu menjadi tempat melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada pengandaian saudara. Wa ya'ajiban mimman yahtamu biwajhi alladhi huwa mawdhi'u nadhri khalqi. Maka kata beliau itu terheran-heran orang yang begitu mementingkan wajahnya saudara ya, karena ini menjadi tempat untuk pusat perhatian orang ya. Fayughsiluhu wa yunadzifuhu minal aqdari wal adnas, dibersihkan, dipoles segala macam. Wa yuzayyinuhu bima amkanahu, pokoknya dihiasi sebisa mungkin. Apalagi wanita saudara, pokoknya macam-macam dipoles. Mengapa seperti itu? Li'alla yatalla'a makhlukun fihi ala aibin, supaya makhluk itu tidak melihat kurang aib yang ada di dalam wajah, sehingga dipoles, dibersihkan segala macam. Tapi bersama dengan itu terkadang saya wala yahtamu biqalbi alladhi huwa mawdhi'u nadhri rabbil alamin, tapi bersamaan itu kita tidak mementingkan hati kita, yang padahal hati ini adalah tempat di mana Allah menilai kita, melihat kita. Kita tidak membersihkan gitu kan, kita tidak menghiasinya gitu, kita tidak memberikan wangi-wangi supaya Allah itu melihat kita itu dengan kegembiraan. Kita enggak kadang-kadang itu. Nah, jadi saudara, tentunya ini menjadi tamparan keras mungkin untuk kita, supaya kita lebih bisa mengutamakan hati ya daripada zahir kita. Belajar kita bareng-bareng. Tentunya hal ini tidak mudah, sangat sulit saudara, sangat sulit. Minimal kita tasyabuh ya, memirip-miripkan kepada orang-orang yang soleh-soleh ya, sehingga mudah-mudahan hati kita juga diberikan kesolehan sedikit demi sedikit. Dan yang ketiga saudara,
Al-aslu tsalits adalah qalba malikun muta'. Nah ini, hati itu menjadi raja yang harus diikuti, saudara. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu awalnya dari hati kita, ya, sumbernya dari hati kita. Seakan-akan hati ini menjadi komando, saudara, ya, menjadi ketua daripada ro'iyah, yaitu a'dha. Semuanya ini ngikut kepada hati. Kita angan-angan begitu, saudara. Kita bisa semangat kerja karena di hati kita punya keyakinan, oh ini buat anak, oh ini buat istri, gitu kan. Maksudnya apa yang saya cari gitu loh, sehingga dia berangkat kerja. Ibadah juga begitu, ibadah yang lain, ya sholat, dia meyakini ada fadilah, ada keberkahan, sehingga dia berangkat. Nah untuk itu, ketika hati ini baik, insya Allah, saudara, dia akan menjadi pemimpin baik, dan rakyatnya sebagai a'dha, anggota badan ini akan ikut. Tapi jika ini buruk luar biasa, maka ini akan menjadi titik awal anggota badan kita ngikut menjadi buruk, gitu ya. Maka di sini dikatakan idza shalahal matbu shalahat tabi, ya, ketika bagus yang diikuti, artinya hati rais, maka akan baik pengikutnya. Wa idza istaqamal malik, ketika rajanya itu istiqomah, lurus, berusaha lurus, maka istiqomat ar-ra'iyah, maka rakyat yaitu a'dha juga akan lurus. Maka itu masyhur, saudara, hadis inna fil jasadi mudghatan, dalam jasad seseorang manusia adalah mudghah, ada mudghah, ada segumpal daging. Idza shalahat shalahal jasadu kulluh, ketika itu bagus, artinya ini bukan mudghahnya, saudara, ya, bukan gumpalan daging terus maksudnya sehat. Hatinya itu bukan hati yang seperti kesehatan, itu bukan. Memang itu mudghah, saudara, gumpalan daging. Tapi ini apa yang terkandung di dalam situ dari makna-makna, gitu ya. Jadi tidak bisa kok dimaknai sebagai hatinya sehat, bisa dalam kesehatan bisa berfungsi dengan baik, itu bukan, ya. Jadi memang ada mudghah yang dimaksud, tapi di dalam mudghah itu maksudnya adalah makna-makna kayak iman, gitu kan, kayak ilmu, gitu. Al ilmu fil qalbi adalah ilmu nafi, itu kan, itu di sini semua, saudara, ya. Maka kita harus jaga betul, karena efeknya luar biasa. Ketika ini bagus, semuanya bagus. Ketika buruk, maka akan buruk. Yang keempat, saudara, yang keempat adalah andal qalba khizanatu kulli jauharin nafisinil abdi. Ternyata hati itu menjadi tempat simpanan daripada mutiara-mutiara yang indah bagi seorang hamba, saudara. Wa kulli ma'nan khatir, dan makna-makna yang agung, ya. Paling mudahnya, paling dasar adalah akal. Akal itu orang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan dia bisa meninggalkan yang buruk, melaksanakan yang baik. Itu fil akal, di hati. Akal itu di hati, saudara. Di hati itu tempatnya akal, membedakan, sehingga kita bisa melaksanakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Dan paling agung, ya, daripada apa itu makna di dalam hati adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini menjadi sababu sa'adatid darain, menjadi orang itu bisa beruntung dunia akhirat. Basirah juga ada di hati, ya. Niat yang bagus juga ada di dalam hati, ya. Dan ilmu-ilmu juga ada di dalam hati. Ilmu nafi, saudara. Karena Rasulullah pernah bersabda, al ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Al ilmu di lisan, maka itu menjadi hujah, menjadi beban dia nanti ketika di akhirat, karena dia hanya lewat lisan saja. Bisa jadi ada kemunafikan dan macam-macam, pembohongan dan macam-macam. Tapi kata Rasulullah, dan nomor dua adalah ilmu fil qalbi wa ilmu nafi, ilmu yang ada di dalam hati kita. Ketika ilmu itu mancep di dalam hati, maka insya Allah itu akan menjadi ilmu yang manfaat fit dunia wal akhirah. Nah kemudian bahkan di sini, saudara, akhlak yang bagus itu sumbernya juga dari hati. Jadi nggak bisa akhlak itu dipoles,
kita misal mules itu akhlak kita gimana caranya di depan orang tua, itu nanti aslinya akan tetap ketahuan. Satu peristiwa nanti kapan itu nanti akan ketahuan. Nah, maka itu kita penting saudara untuk tidak tasonu, untuk tidak membuat-buat, apa adanya aja, apa adanya aja. Udah gampangnya ngonten ya apa adanya, misal udah gitu, bisanya gitu aja. Yang penting keaslian atau kemurnian itu kita harus latih supaya kita jauh dari sifat kemunafikan. Kemudian yang kelima adalah, nah ini yang kelima saudara. Yang kelima itu banyak perinciannya. Intinya di sini yang kelima itu gini. Ada banyak perkara yang terjadi di hati. Ini saya spill sedikit ya. Salah satunya adalah pertempuran antara dua ya, yaitu malaikat ya, malaikat dan apa dan anggotanya, dan setan ya, setan dan anggotanya. Ini selalu bertempur di hati setiap saat saudara. Di sini dikatakan setiap saat. Maka itu meskipun kita sholat rajin saudara, tapi selalu hampir ketika kita akan melaksanakan sholat azan misal, terus kita males sholat enggak, terus begitu, itu tobiat saudara, ada terus begitu ya, ada terus. Untuk itu ada yang dinamakan kata Rasulullah, mujahadah yang paling agung, yang paling besar adalah mujahadatun nafsi, melawan nafsu itu sendiri, syaitan, maksudnya syaitan yang ada dalam hati kita, yang ada di sini dikatakan bil qalbil aisar, di hati yang kiri. Di hati itu bagi dua, berarti kanan dan kiri. Itu di situ ada apa ya? Maksudnya kekuatan yang buruk. Itu kita lawan. Nah, inilah yang kata Rasulullah dikatakan yang paling berat daripada perang bahkan. Ya, karena memang sangat berat, sangat berat. Nah, untuk yang kelima ini perincinya mungkin nanti saudara kita akan belajar kembali. Untuk itu dari yang kita pahami bersama, mudah-mudahan kita diberikan kemanfaatan ilmu ya, dan kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.